kegiatan ini merupakan roadshow Bapak Gubernur NTB yang ke-6. Dan insya Allah berikutnya akan ada 4 kabupaten kota lagi yang akan menyusul. Setelah menggelar roadshow dan talk show industrialisasi di Kota Bima, Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah pada Kamis 15 September 2022 melanjutkan kegiatan serupa di Kabupaten Bima. Alhamdulillah, tentu saja marilah bersama-sama kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang indah ini kita berada di tepi pantai Panda dan hadir dalam rangkaian kegiatan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk roadshow di Kabupaten Bima. Tentu saja ini merupakan sebuah karunia bagi kita semua karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan, dan insya Allah akan banyak kemanfaatan dari acara ini. Kegiatan di Kabupaten Bima ini tak hanya untuk memperkuat koordinasi dan relasi provinsi dan kabupaten, namun juga memberikan semangat kepada semua pihak untuk membangun kekuatan industri di Provinsi NTB. Pada kegiatan yang berlangsung di Taman Panda Kabupaten Bima ini, Gubernur NTB memberikan materi talk show bersama dengan Bupati Bima Hajah Indah Damayanti Putri dan Kepala Balai Karantina Bima dengan dipandu oleh penanggung jawab harian Suara NTB, Haji Agus Talino. Sejatinya ada beberapa komoditi unggulan NTB pada umumnya dan Bima pada khususnya yang sejatinya sudah bernilai ekspor, namun sangat disayangkan banyak komoditi kita itu yang tidak direct, Pak. Jadi istilahnya ekspornya itu nggak direct. Jadi kalau bahasa di kami biasanya itu ada guyonan sedikit. Jadi susu punya sapi, nona punya nama. Jadi kita yang punya barang, tapi daerah lain yang dapat pengakuan. Contoh beberapa komoditi serat sisal yang diproduksi di Sumbawa, bawang Bima tapi namanya bawang Brebes, kemudian apalagi yang madu, itu madu sudah alhamdulillah kita sudah punya nama di kancah ekspor, yaitu di Rumah Madu Sumbawa itu sudah ada, Pak. Yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas keinginan Bapak Gubernur dan jajaran melaksanakan roadshow di Kabupaten Bima, dan kami memilih Taman Panda yang memiliki view langsung pantai dikelilingi oleh gunung untuk memastikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang hadir dari luar daerah, bahwa Bima tidak hanya memiliki slogan ramah, tetapi memang membuktikan diri memiliki kawasan dan pemandangan yang indah, sehingga insya Allah akan memberikan kesan baik dan mendalam bagi siapapun yang hadir di wilayah kami. Bima memiliki beberapa komoditi unggulan. Yang terutama sekali dan sering merepotkan Pak Gubernur adalah terkait dengan garam. Beberapa produk ataupun unggulan dari wilayah kami memang masih diklaim oleh beberapa wilayah lain, terutama sekali garam dan bawang. Garam kami, karena memang sebagian masyarakat kami masih memilih mengelola atau menghasilkan garam dengan cara tradisional. Kenapa? Sebagian masih belum menggunakan geoisolator seperti yang ditawarkan oleh KKP dalam beberapa tahun melalui program Pugar, karena mereka selain memproduksi garam juga masih mempergunakan tambak untuk memelihara udang dan bandeng. Nah, kemudian di satu sisi dalam beberapa kali kami mencoba mengirim dan mengumpulkan garam ini untuk menjadi tujuan atau sasaran utama dengan nilai yang lebih menjanjikan. Kami terkendala dengan bagaimana kualitas garam ini sendiri, karena untuk masuk dalam
suatu kegiatan yang memang mendapatkan nilai tinggi bagi petani garam ini membutuhkan garam dengan kualitas tertentu yang tentunya juga sudah diproduksi dengan iodiuminisasi yang lebih baik. Nah, ini menjadi kendala utama sehingga yang terjadi hari ini masyarakat yang memang menghasilkan garam di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bima masih hanya menjual dengan garam standar yang memang dalam kesempatan kami mengirim keluar daerah, garam itu akan diolah kembali di beberapa tempat, yaitu di Surabaya, kemudian di Pati, baru mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Bapak Gubernur juga pernah menawarkan kepada kami agar bisa menyiapkan tempat dan lahan agar garam ini bisa diproduksi dengan lebih baik di Kabupaten Bima sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, tentunya sekali lagi melalui Kadis Perindustrian kami terus dipacu agar ini bisa menjadi program utama yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bima. Terkait dengan produk unggulan kami lagi yaitu bawang. Bawang Bima memang sangat terkenal dan termasuk daerah-daerah yang menghasilkan bawang hari ini di wilayah tengah dan timur Indonesia adalah daerah-daerah yang sebelumnya memang hadir dan belajar cara bercocok tanam bawang di daerah kami. Oleh karena itu hari ini memang belum ada pusat pengolahan atau secara khusus bawang Bima ini diolah seperti apa, karena memang karakter bawang kami, bawang Bima memiliki kadar air yang lebih tinggi sehingga memiliki sedikit kesulitan ketika akan diproduksi, salah satu misalnya menjadi bawang goreng. Ini bedanya dengan bawang yang dihasilkan oleh provinsi yang ada di Sulawesi, salah satunya di Palu. Nah, mungkin ke depan kami juga berharap agar bawang Bima ini tidak hanya menjadi penyangga ketika terjadi gagal panen di beberapa wilayah lain. Selanjutnya melalui dinas teknis dengan berkolaborasi dengan dinas teknis kami yang ada di daerah, kami berharap kira-kira apa yang bisa dibangun untuk produk pengolahan bawang di wilayah kami yang selanjutnya ini menjadi skala prioritas sehingga ketika terjadi panen dalam jumlah banyak ini tidak menjadi permasalahan yang akan kami hadapi terkait dengan anjloknya harga bawang maupun harga garam. Walaupun biasanya Pak Agus, Pak Gub, kalau masyarakat kami kalau harganya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau harganya agak sedikit turun, biasanya selalu kangen dengan bupati dan wakilnya. Saya membayangkan 6 tahun yang akan datang, tahun 2028, ketika NTB jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, ya. Spot ini kita bisa tandani sebagai salah satu spot unggulan kita. Jadi pesan saya pada Ibu Bupati, pimpinan Dewan atau pejabat yang ada di Bima, tolong ketapang kencananya jangan ditebak. Karena menurut saya 6 tahun yang akan datang kalau tingginya sudah sampai 30 meter, ini akan sangat rindang, teduh, dan indah sekali. Saya kira jaraknya juga bagus. Dan ini unstoppable, kalau sudah tumbuh terus dia, nanti ini akan kemana-mana. Dan ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat Bapak Ibu Kepala Dinas, bahwa kalau kita ingin menuai hasil 6 tahun yang akan datang, tanamlah sekarang. Dan saya kira ini ditanam 6 tahun yang lalu, dan hasilnya seperti ini. 6 tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur panjang, ini akan sangat indah sekali sehingga dia menjulang 30-40 meter menghadirkan keteduhan, kesejukan luar biasa di tempat ini. Apalagi kalau gunungnya nanti sedikit agak hijau, pantainya lebih bersih, ini mungkin salah satu spot yang terindah di Nusa Tenggara Barat. Nah, industrialisasi itu contoh sederhananya begini. Saya beberapa bulan yang lalu ke Surabaya, diundang oleh pengusaha ikan yang sangat besar, yang sebagian besar ikannya ditangkap dari Sape di Bima. Sampai sana ada cold storage yang besar sekali, dingin seperti di Eropa. Nah, ketika saya masuk di sana ada ibu-ibu yang sedang membersihkan bagus kotoran-kotoran ikan yang tidak perlu itu dibersihkan, kemudian ikan itu dibekukan. Saya mengira tadinya ikan ini akan diekspor ke Cina. Ternyata ikan yang dibekukan di Surabaya ini dijual kembali ke Nusa Tenggara Barat.
di hotel-hotel kita. Kita jual 1.000 dengan sentuhan teknologi dan pembekuan, kita beli jadi 10.000 kembali ke tempat kita. Jadi kenapa daerah kita miskin? Karena sudah terbiasa kita terlena menjual produk mentah keluar, kemudian diolah sedikit, dijual kembali kepada kita. Saya ke Subang, senang sekali di pemotongan sapi. Sapinya diambil dari Nusa Tenggara Barat, mentah-mentah dibawa ke Subang, dipotong di Subang, dibekukan, dibungkus segala macam, kembali dijual ke PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat dengan harga yang berkali-kali lipat. Jadi sebuah daerah, sebuah negara tidak akan maju kalau terbuai dengan menjual produk tradisional, tapi kita membeli produk dengan harga yang lebih mahal. Kita bangga ketika kita jual jagung kita ke Filipina. Ada 3 kapal kita tepuki, seakan-akan ini prestasi luar biasa. Memang satu hal yang bagus, tapi kita akan kecewa ketika jagung yang kita ekspor ke Filipina itu kembali dalam bentuk pakan ternak yang kita beli 4-5 kali harganya lebih mahal dari yang kita jual tadi. Nah, industrialisasi itu adalah mengolah atau mencegah bahan mentah lebih banyak diolah di luar, kemudian kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Baju yang saya pakai ini kalau saya lihat harga kainnya 500.000, tapi kalau di tangan Poppy Darsono misalnya, didesain, dijahit dengan bagus, kita beli 5-10 juta balik. Jadi industrialisasi itu tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar yang mengepul polusi asapnya, tapi merubah komoditas tradisional lokal kita dengan nilai tambah sains dan teknologi, dengan desain, dengan apa, kembali dengan harga yang berlipat. Jadi satu saat kita bisa menjelma kalau industrialisasi yang contoh yang konkret itu seperti Singapura. Singapura itu jarang produksi komoditas tradisional, tapi selalu diolah di Singapura, beli minyak mentah dari Indonesia, di refinery di refine di Singapura, diolah, kemudian dijual lebih mahal ke kita. Nah, satu saat jadi Bapak Ibu Kadis Perindustrian nggak usah khawatir kita kekurangan bahan baku. Bahan baku dari Indonesia Timur yang lain banyak. Tapi kalau kita punya kemampuan mengolah produk itu, bahan baku bisa dari seluruh dunia. Tetapi keliru kalau menyematkan seakan-akan proses menambah nilai ini proses sederhana. Butuh waktu, butuh perjuangan, butuh keringat, bahkan pengorbanan yang luar biasa. Karena pasti produk awal itu tidak ada yang sempurna. Semua produk awal itu pasti kualitasnya jelek, harganya lebih mahal. Jadi tidak mungkin kita akan kompetitif in terms of price and quality. Nah, makanya ketika JPS Gemilang kemarin itu, kami harus ngomong dulu sama polisi, ngomong dulu sama kejaksaan, BPK, BPKP untuk mengatakan kami Pemda akan beli produk lokal walaupun kualitasnya jelek, harganya lebih mahal. Nah, tapi kalau ini tidak disosialisasikan, nanti polisi, kejaksaan, BPKP, BPK mengatakan ada kerugian negara. Kalau tidak dikasih pemihakan seperti ini, karena saya kebetulan belajar dari Fakultas Ekonomi, cost of learning, biaya pembelajaran itu tidak dihitung. Betapa banyak kepala dinas kita bangga sekali beli produk dari Surabaya, dari Jawa Barat, padahal produk itu ada di sini. Tentu saja para produk buatan Bima itu kualitasnya mungkin tidak sebagus yang dari Jawa, harganya sedikit lebih mahal, tapi ada pembelajaran yang harus dihitung sebagai elemen biaya tadi. Orang Bima, orang Sumbawa, orang Lombok bisa bikin apa saja asal ada yang mau beli. Tapi kalau kita pemerintah tidak mau menyerap, tidak mau membeli, tidak mungkin berkembang. UKM tidak perlu memikirkan pasar, untuk sehari-hari saja sudah lumayan. Nah, makanya Bank NTB harus datang ke UKM kita. Nah, jadi pemihakan seperti ini yang akan bikin produk kita berkembang. Saya membayangkan 6 tahun yang akan datang lagi itu, ketika di sini jadi spot pekan olahraga nasional, semua bahan-bahan tidak ada lagi yang kita jual keluar, diolah di sini jadi pakaian, jadi fashion, jadi sepatu, jadi apa saja. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin negara itu sejahtera, makmur, tercipta lapangan kerja baru tanpa industrialisasi ini.